Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Senin 11 April 2022. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ ada perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sendiri mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hal penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padaku, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, dikisahkan Yudas Iskariot yang sungguh menjadi pribadi, gambaran pribadi yang dikuasai oleh nafsu duniawi, dikuasai oleh uang. Saya kutipkan, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas. Ibu bapak, saudara terkasih, inilah pribadi yang dikuasai oleh uang, menjadi hamba uang, menjadi mata duitan. Nah, kira-kira apakah kita ini juga dikuasai oleh uang? Hari-hari ini, di masa ini, sungguh ada istilah yang tidak sadar bisa membuat kita keracunan. Apa itu? Yaitu cuan. Seringkali orang mudah mengatakan cuan, 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 uang, 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 dan uang. Dan kalau kita tidak sadar mengikuti arus ini, kita akan menjadi pribadi yang rendah. Karena apa? Segala hal diukur dengan uang. Segala sesuatu dipandang dengan nilai uangnya. Ada uangnya enggak? Nah, ini akan merendahkan kehidupan, merendahkan manusia. Dan semoga kita mau menyadari sehingga kita tidak dikuasai oleh uang, namun kita menjadi tuan. Kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan, menata uang, dan tidak dikuasai. Tidak mau uang menjerat hidup kita, karena uang adalah sarana, bukan tujuan. Memang banyak hal membutuhkan uang, namun uang bukan segala-galanya. Semoga kita mau dan mampu untuk menghayati hidup ini dengan nilai-nilai yang lebih luhur, sehingga sungguh hidup kita lebih berarti, lebih bermakna, dan tidak menjadi rendah. Karena apa yang terjadi, apa yang sedang viral, apa yang sedang tren, istilah cuan itu, sehingga sungguh hidup kita tetap terkendali, hidup kita tetap tertata, bahkan lebih bermakna.
sehingga hidup kita semakin layak di hadapannya untuk menyongsong hari raya kebangkitan Tuhan di Paskah nanti. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.